Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidil Imam As-Sayyid Abdullah bin Abdul Al-Haddad sahibir risalah amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Risalatul Muawanah sampai di bab al-wara. Itu menjaga diri dari hal-hal yang haram dan subhat. Kalau kita bilang haram, kita sudah tahu semuanya. Jelas sudah ada yang haram-haram, ini haram, ini haram, ini haram, haram. Sudah tahu. Dan lebih mudah kita untuk menghindarinya. Yang lebih repot yaitu menghindari perkara yang subhat. Kadang-kadang kalau perkara yang subhat ini tidak semua orang mau menghindari. Kadang pikir ini mungkin halal lah ini. Subhat ini tengah-tengah. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Macam mana ya? Kadang sering kita berhadapan dengan suatu hal, kita di dalam kebingungan. Ini boleh tak ya? Ini boleh tak ya? Ini boleh tak ya? Ragu. Macam tak boleh, macam boleh, macam halal, macam haram. Ini namanya subhat. Kalau sudah begitu bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu keputusannya. Tinggalkan yang meragukanmu, kata Rasulullah. Ambil yang tidak meragukan. Kalau udah bimbang ini udah tinggalkan saja. Iya apa tidak ya? Tidak usah. Karena itu masuk di dalam koridor subhat, tengah-tengah antara halal dan haram. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram." Siapa yang dijatuh kepada hal-hal yang subhat, maka dia akan jatuh kepada hal-hal yang haram. Sudah tergelincir, karena dimakan pun udah tak bagus, otaknya jadi otak subhat otaknya. Kalau otak ada otak subhat, semuanya yang nak disubhat-subhatkan semuanya. Makanya orang kalau udah suka makan yang subhat, dia macam terkena belenggu, lingkaran setan, dari subhat ke subhat, dari subhat ke subhat, dari subhat ke subhat. Haram, suka makan haram, haram ke haram, haram ke haram. Suka nipu orang, dapat duit haram. Dikasih nasihat pun tak mempan. Ngapa? Yang dimakan dia sudah barang haram. Otaknya itu sudah otak pencinta haram. Dia dikatakan man akal haram asad jawarihu. Siapa yang makan makanan haram, maka anggota badannya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam otomatis, karena sumbernya ini memang sudah, naudzubillah, sumbernya ini adalah hal yang haram, maka dia otomatis tangan nak maksiat, semuanya nak maksiat. Apa salahnya? Salah yang dimakan itu yang salah, tak pilih-pilih. Wa minha
qala Sayyid Abdullah bin Al-Haddad wa minha ma huwa baina dzalika kalladhi yahtamil anna kauna halalan wa yahtamilu ayyakuna halalan wa yahtamilu ayyakuna haraman. Wa qad qala alaihi salatu wassalam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi di antara perkara yang harus kita jauhi yaitu sesuatu yang mungkin halal, mungkin haram. Itu harus dijauhi. Jangan ini tak apa-apalah, jangan. Itu salah satu perkara yang harus kita jauhi. Nah, di situ itu bedanya. Kita kalau masalah haram udahlah, jauhlah, kita tak bahas lagi. Haram harus tinggalkan. Tak ada cerita nak mabuk lagi, tak ada cerita nak zina lagi, tak ada cerita nak nyuri lagi, tak ada cerita nak ini puluh 100% haram. Ini sudah kita sudah tak bahas lagi. Istilahnya apa? Orang Islam harus menjauhi yang haram. Itu wajib sudah. Tidak bisa tidak. Nah, setelah itu baru naik sedikit. Nah, sekarang ini yang tengah-tengah ini. Ini juga harus kita hindari. Jangan sayang pula. Kalau udah warna dia merah-merah segini, apalagi segini, apalagi segini. Yang haram pun diembat, apalagi yang subhat. Nah, kalau udah rupa-rupa duit ini susah orang nak nolak. Ini yang repot nih. Itu masalahnya. Tapi coba dia rupa binatang. Binatang gemuk, kaki 4, hidungnya besar tuh. Dikasihkan orang datang ke rumah, Pak. Bawa dia, ada seekor babi dituntun dia. Pak Haji, Pak mau tak nih? Untuk apa? Haram. Haram apa pula kau kasihkan aku? Apa pula? Kami tak makan babi lah. Haram. Pergi balik. Babinya dijual aku 5 juta. Datang lagi, Pak, ini ada duit. Dari mana? Adalah tadi. Dia dah nampak duit 5 juta. Ini susah pula nak nolak jadinya kan. Nah, ini repot. Nah, repot. Jadi kalau dah kaki 4 nampak haramnya. Kalau dah merah biru ini susah sikit orang nak nolak. Ini yang susah. Nah, itu melawan hawa nafsu. Harus haram, jangan terima. Ini mentang-mentang duit rezeki kata dia kan. Repot. Diputar-putar. Bukan aku minta, bukan anu ini kan sedekah, ini kan macam-macam bahasa dipelintir ya. Sogok aja, jangan dibahasakan, dihaluskan sedikit, uang pelicin lah, apalah, entahlah, macam-macam. Hadiah. Apa pula hadiah? Tak ada. Makanya ada seorang gubernur diutus oleh Rasulullah SAW, salah seorang sahabat, saya lupa pula namanya, balik dipanggil Rasulullah, ada jabatan selesai lah, ditanya, ya Rasulullah, katanya ini namanya dia menjadi gubernur atau dia mengurus satu daerah, tentu ada semacam kekayaan yang punya khilafah. Ini hasil yang dari daerah itu, ini hasil. Kalau ini ya Rasulullah, ini hadiah memang buat saya, orang-orang ngasih. Kata yang itu apa? Utusan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau engkau tak jabat di situ, dia ngasih engkau hadiah lah. Jadi hadiah itu untuk pelicin, itu haram hukumnya, tidak bisa tidak. Engkau menjabat, ada orang datang, tak ada sebab, begitu duduk aja langsung zap, kata dia, biar urusan lancar semuanya. Itu ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan yang disogok semuanya masuk neraka jahannam. Itu yang merusak tatanan yang seperti itu. Merusak tatanan, apa tidak? Keadilan sudah tidak akan berjalan kalau sudah begitu. Ini ngasih duit, ini tak ngasih, aku bela yang ngasih, macam mana? Kalau aku tak bela dia, nanti tak masuk lagi duit. Macam mana? Itu sogok 100% namanya. Riswah Rasulullah jelas hadisnya, ar-rasi wal murtashi fin nar. Itu hati-hati. Kalau tak sanggup nak nolak sogokan, tak usah jadi pejabat. Daftar masuk neraka. Iya, daftar masuk neraka. Begitu duduk aja banyak lah orang datang. Ini apa nih? Hadiah, banyak hadiah. Kacau nih. Kalau dia duduk, kata Rasul, kalau kau duduk di rumah orang ini, datang tak buat kasih kau hadiah? Tidaklah. Dia berarti datang tuh ngasih hadiah tuh ada maunya. Balikkan, kata Rasulullah SAW. Jangan kau ambil. Itu seperti itu. Itu zaman Rasulullah, apalagi zaman sekarang, zaman proyek. Lebih susah lagi, bahaya.
Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang dianggap hal yang biasa. Masuklah dia di dalam lingkaran setan. Makan haram, jadinya pelakunya haram. Bayangkan hal yang sudah menjadi biasa. Nah, karena kita kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya komitmen untuk akhirat. Mereka tujuannya mereka hanya dunia saja. Ataupun kadang-kadang orang yang tidak seakidah dengan kita, dia butuhnya aku bisa dapat nih proyek, tak mau tahu. Dia tidak sama akhirnya tujuan dia bukan akhirat, tujuan dia cuma dunia, duit. Oh udahlah. Kasih biar lancar, semua lancar. Itu dosa, itu haram. Nah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari dia terkejut, istrinya bikin roti sedap. Istri khalifah. Jadi namanya khalifah tapi jarang makan sedap-sedap. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jarang. Satu hari istrinya nih bikin roti sedap, Bu. Wah, misalnya macam zaman sekarang entah kue tak, entah pizza hut, tak tahulah. Pokoknya sebangsa pokoknya yang roti yang sedap. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz heran nih. Kok tumben istriku bikin roti sedap macam ini? Tanyalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz katanya. Nah, baru nak bikin roti sedap. Maksudnya ini si istri nak bikin surprise sama suaminya. Malah ditanya sama suaminya nih, engkau dapat duit dari mana ini, Dek? Bisa bikin roti gini? Ini banyak duitnya nih. Sementara aku kasih kau belanja setiap hari pas-pasan aja. Kata aman damai. Tak ada macam-macam. Disogok orang tak mau. Jadi keadilan bisa berjalan. Wa inna ma yastadillu. Ya cuma itulah kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang naiknya dengan cara yang bagaimana, akhirnya prakteknya jadi begitu. Naiklah dengan kejujuran, maka engkau akan memimpin dengan kejujuran. Nah, itu penting. Jadi tak dosa dua kali. Macam mana? Naiknya dan memimpinnya nanti semuanya jadinya melenceng karena sudah terlanjur dari awal yang tidak bagus. Wa inna ma yastadillu 'alal wara'ir rajul bihtijamihi 'anil amril mushkil hatta yattadih. Wa la yakunul 'abdu minal muttaqin haqqan hatta yadrukal halal al mahd alladhi yukhsha inda tanawulil wuqu' ma wara'ahu minas subhat wal haram. Jadi termasuk tanda bahwa orang itu adalah termasuk orang yang wara', tandanya yaitu ketika dia ingin memperjelas sesuatu yang muskil. Umpamanya dia nak bisnis apa, bisnis dia tak tahu nih, ini boleh tak ya nih, ntar dulu lah, aku nak tanya-tanya dulu, ini gimana hukumnya. Jadi dia tidak asal tabrak aja, udah dilakonin baru nanya, enggak gitu, tanya dulu, ini macam mana hukumnya nih. Wah, ini umpamanya ulama bilang gini tak boleh, yang ini bilang boleh, subhat lah jadinya. Sudah, tinggalkan. Tanya dulu, tidak jantam terus saja, tidak begitu. Wala yakunul abdul minal muttaqin hatta haqqan hatta yadrukal halal mahad alladhi yukhsha inda tanawulil buka fi ma wara'ahu minas subhat wal haram. Tidaklah seseorang itu disebut orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa, sampai dia meninggalkan perkara yang halal. Perkara yang halal itu ditinggalkan. Kenapa? Karena perkara halal itu kalau dia pakai, nanti dia akan terjerumus kepada hal yang subhat ataupun yang haram. Ini jelas halal, dia halal. Tapi aku kalau ambil ini, nanti aku terjerumus kepada yang subhat. Tak bisalah. Walaupun ini halal, tak dululah. Berbahaya aku di sini posisinya. Bikin ini halal nih. Tapi kalau aku berada di sini, ini aku makan, nanti aku akan terjerumus kepada yang subhat dan tak usah, kalau gitu aku tinggalkan. Ini di atasnya lagi. Jadi peringkat yang paling bawah, orang ini meninggalkan perkara yang haram. Ini peringkat paling bawah. Naik lagi sedikit, bukan yang haram tok, yang subhat harus ditinggalkan.
Naik lagi ke atas lagi, meninggalkan perkara yang halal yang bisa mengantarkan kepada subhat dan haram. Ini atasnya lagi. Nah, itu namanya derajat wara untuk menjaga diri kita. Bagaimana kita bisa selamat dari hal-hal yang bisa menjadikan kita naudzubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat al-muttaqin, orang yang bertakwa sungguhan betul-betul, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak dosa, tidak haram, tidak subhat. Hadaran, karena khawatir, hati-hati. Mimma bihi ba'sun, nanti kalau dia melakukan yang ini, dia akan terjerumus kepada hal yang subhat ataupun yang haram. Ini bukan hanya usaha makanan saja, pekerjaan apa saja. Pekerjaannya halal nih, tapi aku kalau kerja di sini, wah, aku nih kayaknya nih rawan aku nih. Bisa kena yang subhat, bisa kena yang haram selanjutnya. Nah, ini termasuk yang seperti itu. Orang muttaqin yang betul-betul itu mesti dia akan ditinggalkan karena untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya. Wa qalat as-sahabatu ridwanullahi alaihim, kunna natruku sab'ina baban minal halal makhafatal wuqu' fil haram. Para sahabat mengatakan, kami ini meninggalkan 70 pintu dari yang halal-halal. Ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ada pintu-pintu kehalalan. 70 pintu kami tinggalkan, walaupun itu halal. Kenapa? Kata sahabat, baban min hal makhafatan al-wuqu', makhafatul wuqu', karena kami takut terjatuh, ya, terjatuh fil haram, kepada keharaman. Aku nak ini, tapi kalau aku lakukan aku bisa terperosok ke sana. Ini halal, tapi kalau aku lakukan bisa ke sana, bisa ke sana. 70 perkara hal-hal yang halal itu kami tinggalkan, kata sahabat, karena aku takut kalau aku lakukan di antara salah satu 70 yang ini, maka aku akan terjerumus kepada keharaman. Macam gitu. Nah, ini peringkatnya sudah di atasnya lagi. Kalau umpamanya yang halal tuh, ya halal memang dilakukan, cuma setelahnya itu loh yang bisa membahayakan. Itu tetap diantisipasi oleh para sahabat dan orang-orang yang soleh. Wa hadza amrun qad tuwaddi'u minhu min zamanin qadimin, faman lana biwara'in yahjuzuna anis syubhat wal muharramat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi perkara yang seperti ini itu memang sudah dilakukan, ya, oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya. Dan kita juga mestinya kita harus mengikutinya agar kita terselamat dari hal yang subhat dan hal yang haram. Wala haula wala quwata illa billah. Penting luar biasa. Orang rajin ibadah, sholat kayak apa, ibadahnya kayak apa, sedekahnya kayak apa, tapi kalau dia makan subhat, apalagi makan haram, tak ada cerita lah, habis semuanya ibadahnya. Sayangmu, maka jangan sembarangan masukkan sesuatu ke dalam perut. Nah, jangan asal dapat duit, asal dapat proyek saja, jangan. Wa alaika bima'rifati jami'i ma haramallahu alaika litatanibahu fa inna man la ya'rifu syarra yaqau fi. Dan wajib bagimu mengetahui semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu supaya engkau tidak terjerumus ke dalamnya. Berkau tahu, fa inna man la ya'rifu syarra yaqau fi. Karena orang yang tidak tahu akan keburukan, kejelekan, ini hal buruk tapi dia tak tahu, nanti dia akan terjatuh ke dalam. Saya kira ini tak apa-apa. Saya kira ini tak dosa, padahal dosa. Makanya perlu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, i'rifi syarra la li syarri bal li tawaqqih wa man lam ya'rifi syarra yaqau fih. Pelajarilah hal itu, hal-hal yang buruk itu dipelajari, ketahui dulu. Li tawaqqih, kenapa? Untuk la li syarri, bukan karena engkau nak melakukan yang jelek itu, bukan.
Tapi agar engkau bisa terhindar dari itu. Karena orang yang tidak tahu bahwa itu hal yang tak bagus, maka dia akan terjerumus kepadanya. Jadi ada bab satu perkara, contoh ilmu sihir. Sihir itu hukumnya haram. Sihir itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Tapi orang harus tahu, mengetahui mana sih yang namanya sihir itu. Sihir itu namanya begini loh. Ini begini, yang dilakukan begini, pakai begini, ini namanya sihir. Orang tuh perlu tahu. Kalau dia tak tahu, dia akan terjerumus. Bukan dia nak belajar sihir, nak nyihir orang, nak nyantet orang, nak apa, bukan. Tapi dia harus belajar. Nih, kalau orang melakukan hal-hal, umpamanya nak bikin pawang-pawang, nah ya, nganu apa, ada kegiatan apa, dan lain sebagainya lah, banyak lah. Ataupun nak biar laris tokonya, atau nak apa, atau nak biar dia suka dengan aku, dia menggunakan media-media yang tidak syar'i, lafaz-lafaz apa, perlu dipelajari. Maksudnya nanti diketahui supaya apa, engkau jangan lakukan yang seperti ini nih, tak boleh, haram. Sehingga ketika orang tidak belajar, tidak bisa membedakan mana sihir dan mana yang bukan sihir, aja dihantam rambang aja dia. Yang dilakukan dia adalah hal yang keliru padahal, tetapi dia tidak tahu. Perlu tahu juga. Itu contoh. Jadi irifi syarra li syarri. Jadi belajar sihir, mengetahui sihir itu seperti apa, itu boleh. Tetapi bukan untuk melakukan sihir, tetapi supaya tahu. Atau bisa nunjukkan orang, kamu jangan begitu, tak boleh itu. Tidak boleh. Kalau dia menggunakan media, ini begini, itu tidak boleh. Itu namanya sihir. Tidak boleh. Jadi supaya orang tidak terjerumus ke dalamnya. Itu diantaranya yang dimaksud, bahwa kita juga harus tahu apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada lagi masalah perjudian atau apa. Orang tanya, "Ustaz, main ini boleh tak?" Aku tak tahulah, aku main pun tak pernah. Tak apa. Jadi kita perlu tahu juga macam mana sih mainnya, macam mana, tunjukkan macam mana. Gini. Berarti kalau begini ini ada unsur judinya. Jadi kita tahu, bukan kita nak main supaya kita kasih tahu kepada orang lain. Kalau begini cara permainannya itu maka hukumnya adalah judi dan haram. Wa'lam annahu la yukhsa ala dinin min wuku'i fi tanawulil mahramat al-ainiyah ka akli ma la yahillu akluhu minal hayawanat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak dikhawatirkan bagi orang yang punya agama, tidak dikhawatirkan apa dia makan makanan yang haram secara ain, makanan yang memang zatnya tuh haram. Enggak dikhawatirkan. Kok ada orang beragama khawatir dia makannya haram, seperti umpamanya dia makan hewan-hewan yang diharamkan, ya. Umpamanya makan sate babi umpamanya. Orang tak khawatir. Karena itu sudah jelas, nyata, tahu dia. Ini haram, tak mau dia. Jadi itu tidak menjadi hal yang dikhawatirkan. Kalau dia memang orang takwa, mesti dia tinggalkan dia. Itu dah tak susah lagi, tak heran lagi. Wala fi aqdi amwalin nas adwanan wa zulman bil ghasab wan nahb. Dan bukan kalau memang orang yang beragama, kita tak khawatir dia nak ngambil harta orang dengan cara permusuhan, dengan cara zalim, atau dengan ghasab, atau merampas, atau mencuri. Tak mungkin. Kalau orang soleh punya agama, dia tak mungkin zalim, ngambil hak orang tu tak mungkin. Kita tak akan khawatir. Maksudnya menjaganya itu mudah. Itu urusan dasar beragama. Ketika orang sudah dibagus agamanya, dia tentu tak mau nyolong, dia tentu tak mau korupsi, dia tentu tak mau menzalimi, mengambil hak orang lain, menipu, dia tentu tak mungkin. Kalau nyambung berarti bukan soleh. Istibah, al-istibah ini nanti dia ada subhat. Ini yang agak susah dia soleh tapi karena subhat akhirnya dia tak tahu, akhirnya bisa terjerumus. Apa ini?
Pertama, karena diantaranya mereka lalai di dalam memperhatikan 3 perkara. Pertama, al-awal tarku at-taftis fi mawdihi wa bayanu dzalika anna an-nasa yanqasimuna binisbati ilaika salasata ashkhas syahsyun ma'rufun indaka bil khair was salah fa kullu min ta'amihi wa 'amilihi idza syi'ta wa la tas'al. Jadi pertama, orang soleh bisa terjerumus kepada makan haram. Allah Subhanahu wa taala alam. Udah masuk saya. Hah? Oh, kenapa dia bunyi? Itulah. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang ada orang soleh bisa dia terjerumus kepada keharaman. Bisa terjerumus kepada keharaman karena yang hal yang tidak. Pertama, satu, orang soleh ini tidak melakukan taftish. Taftish ini apa? Menyelidiki dulu. Asal hentam saja. Ya, dikira ada hal, ada makan, ada pekerjaan, masuk aja lah. Ini biasanya, walaupun sebetulnya dia tidak ada kesengajaan dia melakukan satu keharaman, tetapi karena dia ketika dia tidak teliti, dia akan terjerumus ke dalamnya. Karena kalau dia dah tahu haram, mesti dia tidak mau, karena dia termasuk orang yang ziddin, orang memiliki agama. Orang yang memiliki agama ini bisa juga terjerumus kepada keharaman. Satu, karena dia tidak teliti ketika mau melakukan satu hal. Teliti dulu. Kalau tidak teliti dia akan terkena. Masuk ke pekerjaan apalah, pokoknya jalan aja, tahu-tahu kok ini pekerjaannya, dia dah terlanjur dia masuk. Atau makanan apa. Yang kedua, sani syahsyun majhulun indaka wala ta'rifu bi khairin wala bi syarrin wa idza aradta an tu'amila ada aw taqbala hadiyatahu fa minal wara' an tas'al walakin bi rifqin hatta innaka law arafta annahu, engkau mestinya orang kau tak kenal. Di sini kan jadi 50-50 nih, tak tahu ini dari mana, dia siapa, kerjaannya apa, maka engkau boleh bertanya kepadanya. Jadi faminal wara' antas al, sedangkan yang namanya wara' tanya, Pak ini dari mana, Bapak dari mana, ini dari mana, gitu kan. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika diberi segelas susu dari seorang hamba sahayanya. Cuma Sayyidina Abu Bakar ini tanyanya setelah habis. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang perutnya tidak dimasuki oleh perkara halal, perkara haram dan subhat. Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang perutnya tidak akan dimasuki oleh perkara yang haram dan perkara yang subhat. Tidak masuk pun akhirnya macam feeling dia sudah tak enak. Tanya, keluarkan lagi, tidak akan masuk ke dalam. Maksudnya tidak langsung terus di dalam. Itu. Wasalisu sahsun ma'rufun indaka bil-zulm kalladhi ya'malu bir-riba wa bihazifin wa yujazifu fi bai'ihi wa syirahi wa la yubali min ayyi jadin yasilu ilayhi al-mal wa yanbaghi alla tu'amila hadha ra'san wa in kana wa la budda faqad at-taftis wa su'al wa hadha kulluhu minal wara' hatta ta'lama anna al-halala biyadihi nadirun azizun wa inda zalika yajibu alaika al-ihtiras. Kemudian yang ketiga, jadi kita di dalam menghadapi orang tuh ada 3 peringkat. Pertama tadi tarku taftis. Tarku taftis, kita tak perlu kita cek. Kalau ada orang ngasih kita, siapa? Orang yang kita sudah tahu dia orang soleh, ya, hartanya bagus, pekerjaannya bagus, kita sudah tahu, tak perlu kita tanya, Pak Haji, ini tadi duitnya yang dari mana ya? Beli makanan nih. Betul sikit dah. Pak Haji pekerjaannya bagus, orangnya soleh, tak mau haram, pakai tanya, tak usah tanya. Satu. Ini tahu saya tengok kalau orang dah kita kenal pun dah apa, dia ngasih sudah bismillah makan berkah. Yang kedua, orang yang kita tidak kenal, dia datang bawa, itu kita punya hak untuk bertanya. Ini ragu nih, aku tak kenal dia, Pak mohon maaf Pak, ini apa ya Pak ya, gimana, dari mana ini?
kerjanya apa Pak? Gini. Atau ini dari mana nih, siapa yang belikan? Itu boleh tanya seperti itu untuk menjaga kita. Kenapa? Jangan asal aja. Itu yang kedua, kita boleh tanya. Yang ketiga yaitu orang yang wasalisu saksun ma'rufun indaka bidzulm kalladzi ya'malu birriba wa yujazifu fi bai'i wa syira'i, yaitu orang yang datang kepada kita itu sudah ma'ruf kita ini orang yang selalu berbuat zalim di dalam perbuatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam perekonomiannya, ini orang zalim. Jadi yang dilakukan adalah hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal dia siapa, tak kenal dia, tahu itu pekerjaannya ini, itu pekerjaannya ini. Bila dia datang pula nak ngasih duit, atau nak ngasih makanan, bizulm kalladzi ya'malu biriba, seperti orang yang beramal ribawi, ataupun orang yang jual beli tetapi dengan zalim, tidak jujur. Seperti itu sudah terkenal dia. Fayam bagi Allah tu'amila hadza ra'san, maka hendaklah engkau jangan mau bermuamalah dengannya sama sekali. Jadi maksudnya tidak perlu tanya lagi yang seperti ini, tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah jelas. Wa in kana wala budda faqadim at-taftis wa su'al. Tapi kalau memang harus, ya harus ditanyakan apa seperti taftis, dicek dan ditanyakan agar apa yang ada yang diberikan atau yang ada di tangannya itu adalah hal yang halal. Memang kebanyakan hartanya itu haram, tetapi ada yang halal. Mungkin ini dari yang halal, tanyakan dulu. Oke. Seperti itu. Wa idza wasalat ilaika ainun ta'lamu aw dhanna bi alamatin zahiratin anna haram aw subha fala tatawaqqaf an raddiha. Wa in wasalat ilaika ala yadin aslas salihin. Kalau ada suatu barang datang kepadamu dan kau tahu atau kau sudah kau sudah berprasangka, hampir yakin bahwa secara zahir ini adalah haram ini, atau subhat, fala tatawaqaf an raddiha, maka jangan kau ragu berhenti untuk menolaknya. Wa in wasalat ilaika an yadin aslahis salihin. Jadi kalau ada perkara yang haram, jelas kita tahu ini haram, ini subhat, ini haram nih, perkara haram nih. Kau jangan ragu untuk tolak haram, tak boleh. Walaupun yang ngantarkan kepadamu paling soleh-solehnya orang soleh, tapi tahu ini tak boleh, ini haram. Mungkin dia yang ngantar, dia tak paham nih, ini haram nih, tak boleh. Aku tahu ini tadi gini tak mau, aku tak mau. Jangan tidak tolak, tidak mau. Walaupun yang ngantar orang yang sangat soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wal amru as-sani adamul ikhtiras. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.